Puji nama Tuhan, kasih karunia-Nya berlimpah atas hidup kita, sehingga kita boleh ada sebagaimana ada saat ini. Pada kesempatan ini, Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk membuka Alkitab dari Keluaran pasal 3 ayat 7 sampai 12. Topik kita kali ini, Tuhan peduli kepada umatnya. Keluaran pasal 3 ayat 7 sampai 12. Saya akan bacakan untuk kita, Bapak Ibu Saudara memperhatikan dengan seksama. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang, pergilah, aku mengutus engkau kepada Fir'aun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini, maka aku yang akan menghadap Fir'aun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir? Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Sejauh itu pembacaan firman Tuhan. Tentu yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar firman Tuhan dan yang memelihara dalam hidup kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, topik atau judul khotbah renungan pada kesempatan ini, Tuhan peduli kepada umatnya. Dalam konteks bacaan kita ini, umat yang dimaksud adalah umat atau bangsa Israel. Dan tentunya dalam konteks perjanjian baru, kita adalah umat Tuhan, gereja Tuhan, atau jemaat Tuhan. Jikalau Tuhan begitu peduli kepada umat Israel, maka Tuhan juga peduli kepada saudara dan saya, kepada kita semua. Apalagi kalau itu sudah terkait dengan bagaimana kita mengalami penebusan, pembenaran, penyucian, penyelamatan, dan pengampunan di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada apa dengan umat Israel sehingga Tuhan menunjukkan kepeduliannya yang begitu besar, begitu luar biasa kepada mereka? Kalau kita nanti membaca Keluaran ini, berbicara tentang eksistensi atau keberadaan bangsa Israel ada di Mesir, di bawah penguasaan, perbudakan, perhambaan Fir'aun dan kroni-kroninya. Mereka ada di Mesir sudah ada kurang lebih 430 tahun. Kita tahu Indonesia dijajah oleh Belanda selama 350 tahun. Tapi belum ada bandingannya dengan kepahitan hidup, penindasan, dan penderitaan yang dialami oleh bangsa Israel. Bahkan ada yang memperkirakan 350 tahun Indonesia dijajah oleh Belanda, tidak ada apa-apanya dengan 3,5 tahun Indonesia dijajah oleh Jepang. Ada yang namanya Romusai.
Romusa, kerja paksa, kerja rodi yang sedemikian rupa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bangsa Israel ada di Mesir tidak bisa dipisahkan dari cerita menarik di mana Yusuf dibuang atau dijual oleh abang-abangnya kepada orang Ismail, dan orang Ismail menjual kepada Potifar, kepala pegawai istana, pengawal istana. Dan Yusuf pun akhirnya menjadi seorang penguasa di sana. Ketika Yusuf menjadi seorang penguasa, maka Yusuf membawa kemakmuran, keselamatan, pertolongan, pembelaan kepada bangsa Mesir. Dan tentunya tidak bisa dipisahkan kepada Israel, keturunan Yakub yang datang ke sana. Tapi sepeninggalan Yusuf, di mana raja yang diangkat, Firaun yang diangkat, itu Firaun itu bukan nama ya, tapi semacam dinasti yang turun-temurun. Ternyata Firaun yang diangkat ini adalah Firaun yang sama sekali tidak mengenal Yusuf, tidak mengerti, tidak memahami apa yang diperbuat. Bagaimana peran Yusuf begitu sentral, begitu besar dalam membawa pertolongan dan keselamatan kepada bangsa Mesir saat itu. Oleh karena bangsa Israel ini semakin berkembang, bahkan bangsa Mesir mengalami ketakutan secara khusus. Jangan-jangan nanti bangsa ini makin besar, mereka akan bersekutu dengan musuh, dan mereka akan membangkang melawan kita, mereka akan mengalahkan kita, dan mereka tidak jadi bisa lagi nanti menjadi budak selamanya di negara kita. Maka Firaun bersama dengan para pasukannya melakukan penindasan, melakukan perbudakan yang sedemikian rupa, sehingga membuat kehidupan bangsa Israel merasa sangat tertindas, sangat pahit hidupnya, sangat sengsara, sangat menderita di Mesir saat itu. Bahkan berbagai upaya dilakukan oleh Firaun bersama pasukannya, bagaimana mengatasi bangsa Israel ini jangan sampai berkembang biak, jangan sampai bertambah banyak. Sampai diperintahkan kepada Sipra dan Pua, kalau anak laki-laki yang lahir, sudah, langsung selesaikan saja. Kalau perempuan, diangkat. Tapi ternyata Sipra dan Pua adalah bidan-bidan yang takut akan Tuhan. Mereka memberikan argumentasi. Sebelum kami datang, orang-orang Mesir, orang-orang Israel itu begitu kuat-kuat perempuannya. Sudah selesai mereka melahirkan, kami belum datang. Dan hal ini pun ternyata membuat Firaun semakin gemas, semakin geram, semakin marah. Maka yang terjadi adalah setiap laki-laki yang lahir dari keturunan Ibrani, dari orang Israel, harus dilemparkan ke sungai Nil. Dan salah seorang yang sangat terkenal yang dilemparkan adalah Musa. Tetapi bukan dilemparkan ya, ditaruh di keranjang, baru dilapisi dengan ter dan gala-gala supaya jangan masuk air. Dan itulah Musa yang kita baca saat ini, diutus oleh Tuhan untuk membawa bangsa ini keluar dari penindasan dan penderitaan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan menguliti dan melihat secara jelas bagaimana firman Tuhan ini begitu terang benderang menunjukkan bahwa Tuhan sangat-sangat peduli kepada umatnya. Hal ini pertama-tama perlu saya sampaikan. Dengarkan baik. Tuhan yang kita kenal, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita akui dalam hidup kita adalah Tuhan yang sangat-sangat peduli kepada segenap hidup kita dalam keadaan kita mengalami penderitaan, penindasan, kesulitan dalam hidup. Inilah Allah kita yang kita sembah dalam Kristus Yesus. Kalau orang-orang di dunia ini kita bandingkan dulu dengan jujur, mayoritas orang di dunia ini ketika kita punya segala hal, kita berlimpah, maka banyak famili dan keluarga kita. Mereka akan mengaku kemana-mana sebagai corong kita tanpa
ditugasi tanpa disuruh. Oh, itu keluargaku, itu sahabatku, itu kenalanku, oh itu tulangku, itu amang boruku, itu opungku, itu keluargaku. Tapi ketika seseorang dalam keadaan tertindas, dalam keadaan sukar, dalam keadaan sulit, banyak orang sukar sekali mengakui bahwa itu saudaranya. Bahkan seringkali dikategorikan sebagai pembawa sial dalam keluarga besar. Tapi Tuhan kita berbeda. Ketika bangsa Israel ditindas, bangsa Israel diperbudak, bangsa Israel dibuat pagi hidupnya, dibuat merana menderita sedemikian rupa, dipaksa untuk membangun tanpa diberikan jerami, harus mencari sendiri. Mereka ditindas sedemikian rupa oleh pengerah-pengerah mereka. Saudaraku dikasih Tuhan, dalam situasi kondisi seperti itu, dalam keadaan yang lemah, papa tak berdaya sama sekali, karena mereka diperbudak, diperhamba oleh Fir'aun dan koran-korannya. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Secara manusia mereka tidak berdaya, mereka lemah, mereka rapuh, mereka di bawah tekanan pengendalian perbudakan penguasaan Fir'aun. Tidak ada solusi, tidak ada jalan keluar sama sekali. Mereka tidak berdaya, tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka tidak berkutik sama sekali. Mereka ada di jurang lembah kegelapan. Tidak ada masa depan sama sekali. Tapi dengarkan baik. Di tengah-tengah posisi bukan hanya sekedar di ujung tanduk. Di saat-saat seperti itulah Allah yang akbar, Allah yang besar, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa menyatakan kepeduliannya. Tentu tidak bisa dilepaskan dari kasihnya. Kalau saya boleh kutip kitab Efesus berkata, kasih yang begitu panjang, lebar, tinggi, dalam dan luas dinyatakan oleh Allah kepada bangsa Israel. Dengarkan baik Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Inilah kelebihan, inilah kehebatan dari Allah kita. Di saat saudara dan saya terpojok, terjepit, jalan buntu tidak berkutik, bahkan seperti lingkaran setan, tidak ada lagi daya sama sekali untuk keluar dari pergumulan itu. Saya kasih tahu, di saat-saat seperti itulah Tuhan hadir, menyatakan kuasanya, menyatakan perbuatannya, menyatakan kepeduliannya, menyatakan kasihnya bagi kita. Sampai seorang pemazmur menuliskan, Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Saya sudah pernah mengulas sangat terbukti artinya Tuhan senang menolong kita dan Tuhan sanggup menolong kita. Itu sebabnya saya mau sampaikan di dalam prolog pendahuluan khotbah ini, jangan pernah lepaskan keyakinanmu, pengharapanmu, kasihmu kepada Tuhan. Karena siapapun yang berharap kepada Tuhan tidak pernah dikecewakan, dipermalukan oleh Tuhan. Bahkan ayat firman Tuhan lain berkata, Tuhan selalu berbuat segala sesuatu indah pada waktunya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini yang menjadi harapan besar bagi kita. Kalau dunia seringkali menjauh dari kita ketika kita mengalami kesukaran dan kesulitan hidup, mengalami penderitaan dan kesengsaraan hidup, mereka meninggalkan kita. Sama seperti sebuah lampu panjang, lampu neon. Ketika dia menyala, maka banyak laron yang hinggap ke sana. Tapi coba matikan lampunya, semua laron itu lari tunggang langgang. Ini gambaran dari kehidupan ketika kita dalam keadaan yang bersinar, dalam keadaan yang punya apa-apanya. Maka banyak orang menggandrungi kita, mendekati kita. Tapi ketika kita dalam keadaan pergumulan, kesesakan, kesulitan, mereka lari tunggang langgang seolah-olah tidak mau tahu, tidak mau peduli dengan kita. Tapi berbeda dengan Tuhan. Di saat saudara dan saya dalam keadaan tidak berdaya, dalam keadaan terpojok, dalam keadaan terjepit, saya mau kasih tahu, jangan lepaskan imanmu, kasihmu, pengharapanmu kepada Tuhan. Karena percayalah, yakinlah, sebenarnya dari sudut pandang dimensi rohani, dimensi ilahi yang tak tampak, tapi karena kita beriman, di sana saat-saat Tuhan akan beracara dan bertindak untuk mendemonstrasikan, menyatakan kasih, kuasa, mujizat dan perbuatannya yang perkasa dalam hidup kita. Saudara dikasih Tuhan, mari kita lihat bersama Keluaran 3 ayat 7.
Dan Tuhan berfirman, tentunya ini kepada Musa dalam konteks bacaan kita. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Perhatikan yang pertama. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku. Bukan kesukacitaan, keberkatan, ketenangan, kebahagiaan umatku. Tidak. Tuhan memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umat. Ini kepedulian Tuhan yang pertama. Tuhan memperhatikan dengan sungguh, bukan dengan setengah hati. Orang di dunia ini seringkali mungkin ada yang memperhatikan kita, tapi dengan setengah hati. Mohon maaf Pak Pendeta, aku memang rindu menolongmu, tapi aku tidak mampu menolongmu. Sisi lain, mohon maaf Pak Pendeta, aku memang mampu menolongmu, mohon maaf hatiku tidak tergerak menolongmu. Tapi kalau Tuhan memberikan perhatian di tengah-tengah kesengsaraan umatnya dengan sungguh, dengan segenap, dengan serius. Bayangkan sang pencipta alam semesta ketika memperhatikan kesengsaraan umatnya bukan dengan setengah hati, tapi dengan sungguh-sungguh. Ada di antara kita saat ini yang merasa sendiri dalam hidup ini. Maka aku kan hanya segelintir, sebutir debu dari sekian manusia di dunia. Maka apakah Tuhan perhatikanku? Saya kasih tahu. Firman Tuhan berkata, engkau berharga di mataku. Amin gak? Amin. Bahkan firman Tuhan berkata, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, kepada teriak mereka minta tolong. Tertuju itu fokus. Tuhan memberikan perhatian yang serius, yang sungguh-sungguh kepada anak-anaknya yang teguh berharap dan percaya kepadanya. Jadi yang pertama, Tuhan memperhatikan sungguh kesengsaraan hidup kita. Apa yang menjadi kesengsaraan hidup kita saat ini? Tapi tolong ya, harus mengerti, jangan membuat kesengsaraan sendiri. Makanya surat Petrus berkata, kalau engkau menderita, janganlah menderita oleh karena perbuatan jahat, tapi menderitalah oleh karena kebenaran, maka roh kemuliaan Kristus ada padamu. Artinya jangan kita ini mencari-cari masalah, mencari-cari penderitaan. Bagaimana caranya mencari-cari penderitaan? Dengan pola cara hidup yang jahat, yang bertentangan dengan Tuhan. Kita sedang membuat diri kita oposisi dengan Tuhan, bermusuhan dengan Tuhan, kontradiksi dengan Tuhan. Maka kalau Tuhan tidak ada di pihak kita, siapa yang menolong kita? Firman Tuhan berkata, jika Allah di pihak kita, siapakah akan menjadi melawan kita? Satu ketika terjadi perang saudara di Amerika. Di zaman Abraham Lincoln terjadi perang saudara, ada blok. Maka para penasehat dari Abraham Lincoln berkata, Tuan Presiden, apakah perlu kita meminta supaya Tuhan berpihak kepada kita? Nah iya kan, kalau Tuhan berpihak kepada kita kan, memang benar berkata, firman Tuhan berkata, jika Allah di pihak kita, siapa yang menjadi lawan kita? Abraham Lincoln menjawab apa? Tolong jangan kita meminta Tuhan berpihak kepada kita, tapi kita berpihak kepada Tuhan. Memang pertama Tuhan berpihak kepada kita, tapi tolong kalau Tuhan berpihak kepada kita, kita ini siapa dulu ini? Karena bagi Tuhan tidak ada istilah maju tak gentar membela yang salah. Gak ada. Lagu nasional maju tak gentar membela yang benar. Apalagi kalau sekarang KUHP tahu kepanjangannya? Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kalau sekarang ada dipelesetkan orang, kasih uang habis perkara. Maka tak gentar membela yang bayar. Itu aja. Ada itu dibuat. Saudara dikasih Tuhan, saya mau sampaikan saat ini kepada kita. Di sini jelas dikatakan Tuhan perhatikan dengan sungguh kesengsaraan umat. Jadi dengan sungguh ya, bukan dengan setengah hati. Yang kedua, ayat yang ke-7 bagian B. Aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Pengerah-pengerah mereka itu artinya orang-orang yang menindas mereka, memaksa mereka, kerja paksa, melebihi waktu, melebihi beban,
yang bisa mereka tanggung. Aku telah mendengar seruan mereka. Konteks saat ini penjajahan memang tidak ada di konteks Indonesia karena kita orang merdeka. Tapi saya kasih tahu, ada banyak situasi, kondisi, keadaan yang coba merongrong, merusak, menghancurkan, menjajah kehidupan kita. Tapi dengarkan baik, aku telah mendengar seruan mereka. Perhatikan. Jadi ayat sebelumnya nanti kita baca bagaimana mereka berseru, berteriak-teriak kepada Tuhan. Mohon pertolongan atas kesengsaraan, kepahitan, penderitaan, penindasan yang mereka alami. Mereka berteriak-teriak. Tapi ternyata yang sangat dahsyat luar biasa. Tuhan mendengar seruan mereka. Salah satu penyebab orang Kristen banyak mengalami tergerus iman kasih pengharapannya berdoa kepada Tuhan karena berpikir Tuhan tidak mendengarkan seruan mereka. Adakah di antara kita demikian begini sekarang? Adakah di antara Bapak Ibu Saudara saat ini berhenti, stop, berseru, berteriak, berdoa kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan dengan argumentasi, buat apa saya berdoa, buat apa saya berseru, buat apa saya memohon? Tuhan tidak mau tahu, tidak mau peduli. Tapi saya sampaikan saat ini, Tuhan peduli kepada umatnya. Tidak hanya memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan mereka, tapi Tuhan juga mendengar seruan mereka, seruan teriakan mereka, perasaan mereka, keluh kesah mereka. Tuhan mendengarkan. Salah satu hal yang paling menyakitkan dalam hidup ketika kita berseru-seru, berteriak-teriak, tidak ada yang mau tahu, tidak mau peduli, tidak ada yang mau dengar. Benar-benar kan? Tapi seringkali oleh karena orang-orang di dunia ini tidak mau dengar kita, tidak mau peduli dengan kita, maka kita mengidentikan Tuhan seperti manusia di dunia ini. Tapi jaminan kepedulian Tuhan, ternyata Tuhan mendengar seruan anak-anaknya. Sampai dicontohkan oleh Yesus dalam sebuah ilustrasi yang sangat menarik. Seorang janda yang setiap waktu datang kepada seorang hakim yang lalim. Hakim yang tidak menghormati siapapun, hakim yang tidak takut akan Allah. Pada awalnya dia menolak. Buat apa menolong orang ini? Gak ada yang mau diharapkan. Gak bisa bayar lagi. Tidak bisa lagi memberikan sesuatu. Tapi karena janda ini terus-menerus datang, kapan saja dia datang. Waduh, jangan-jangan nanti dia menyerang aku, menyusahkan aku. Lebih baguslah aku bela perkaranya supaya jangan aku repot. Bayangkan hakim yang lalim saja. Ketika seorang janda terus-menerus datang kepadanya, hakim itu memperhatikan. Padahal dia tidak menghormati siapapun, tidak takut akan Allah. Firman Tuhan berkata, bagaimana mungkin Tuhan akan mengulur-ulur waktu bagi siapapun anak-anaknya yang siang malam berseru, berteriak kepadanya. Tapi memang ditutup ayat itu dengan berkata, tapi ketika anak manusia datang ke bumi, apakah dia menemukan ada iman di bumi? Saya kasih tahu, iman itu adalah jembatan bagi Tuhan menyatakan janjinya, perbuatannya, kuasanya, mujizatnya, pertolongannya dalam hidup kita. Saudara dikasih Tuhan, kita lihat kembali ayat yang ke-7 masih. Makanya perhatikan ayat ini bagus sekali. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Jadi Tuhan memperhatikan apa dikatakan tadi, memperhatikan kesengsaran mereka. Tuhan mendengar seruan mereka. Tuhan mengetahui penderitaan mereka. Perhatikan, kata mengetahui, apalagi konteksnya Tuhan. Dengarkan baik. Sampai kepada titik yang terkecil dalam penderitaan umatnya, diketahui oleh Tuhan dengan sempurna.